Selamat pagi semuanya. Beri tepuk tangan buat teman-teman kita yang sudah melayani di depan. Terima kasih Pak Pendeta Chandra yang sudah memberi saya itu. Saya lihat tangannya begini-begini dari belakang. Dan Ibu dan juga Pak Denny dan para pemimpin gereja. Firman Tuhan hari ini saya ingin membagikan sebuah doa yang diajarkan sudah 2000 tahun yang lalu mengenai doa Bapa kami. Gak ada doa yang lama diajarin, diucapin lebih dari 2000 tahun. Saudara tahu Pancasila berapa tahun? Saudara tahu kemerdekaan berapa tahun? Tahun 45. Apa yang diucapkan sama persis. Apa yang diucapkan sama persis. Melewati ratusan tahun, gak ada. Kalau ini sama persis. Dari A sampai Z-nya sama, bukan 100 tahun, 2000 tahun. Cuman satu, doa Bapa kami. Sekali lagi, apa yang sama persis diucapkan, bukan cuma sama satu manusia, tapi macam-macam manusia, macam-macam suku, macam-macam bangsa, macam-macam pendidikannya, macam-macam warna kulitnya, macam-macam bentuk rambutnya, macam-macam bahasanya. Sama persis, A sampai Z diucapkan, bukan cuma puluhan tahun, bukan cuma ratusan tahun, ribuan tahun. Sama persis doa Bapa kami. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang ajaib. Karena itu hari ini saya ingin menyampaikan pengajaran ini. Karena mungkin saudara sekolah dulu di sekolah Katolik. Saya dulu di sekolah Katolik. Saya pernah jadi Mistina, pelayan Pak Alta, pelayan pastor. Saya sehari 2 kali ke gereja Katolik. Pagi jam 5 saya misa, jam 6 sore saya misa. Saya melayani pastor itu mimbar utama. Kalau mau makan siang saya doa Bapa kami. Mau makan malam doa Bapa kami. Masuk sekolah doa Bapa kami. Jadi saudara yang sekolah Katolik, saudara udah biasa doa Bapa kami. Saudara yang Kristen juga sekolah Kristen doa Bapa kami, saudara tahu. Saudara nggak sekolah di Kristen, saudara nggak sekolah di sekolah Kristen Katolik, tapi saudara sekolah minggu dari kecil doa Bapa kami, saudara tahu. Tapi tahu nggak kita maksudnya? Mengerti nggak? Kadang-kadang kita cuma ucapkan doa Bapa kami, tapi bukan berdoa doa Bapa kami. Nah, hari ini saya ingin sampaikan mengenai doa Bapa kami ini. Ada muncul 2 kali di dalam Alkitab, Matius 6 ayat 9-13 dan Lukas 11 ayat 1-4. Nah, saya mulai dari Lukas pasal 11 ayat 1. Mari saya undang bangkit berdiri sama-sama. Lukas 11 ayat 1. Mari kita baca sama-sama. Ya, sama-sama kita baca Lukas 11 ayat 1. Sama aja ya, Lukas 11 sama yang Matius 6 itu sama. Tapi kita lihat Lukas 11 ayat 1. Mari baca sama-sama. 2, 3. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika dia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jadi waktu itu murid-muridnya Petrus, Yohanes, Yakobus, dia selalu ikut Yesus kemanapun. Dan mereka sering lihat Yesus berdoa. Pagi-pagi buta, pagi-pagi subuh, Yesus naik bukit berdoa. Ketika Yesus menghadapi badai, Yesus berdoa. Ketika Yesus menghadapi tekanan, Yesus berdoa. Ketika dikejar-kejar tentara Romawi, dia berdoa. Ketika menghadapi masalah, waktu dicaci maki sama orang-orang Farisi, ahli-ahli kitab, dia berdoa. Waktu dia nyembuhin orang sakit, dia berdoa. Waktu dia celikan mata buta, dia berdoa. Waktu dia memecah-mecahkan roti, 5.000 orang dikasih makan, mujizat terjadi, dia berdoa. Murid-murid gak pernah diajarin berdoa. Jadi dia bertanya, gimana cara berdoa? Jadi ini penting sekali, karena langsung bertanya sama ahlinya atau Tuhannya langsung, gimana? Ajarin kami berdoa dong. Gitu. Kalau begitu, maka kita harus tahu bagaimana bentuk doanya. Matius 6 ayat 9. Matius 6 ini
Mari kita baca sama-sama ayat 9, 10 nanti kita gantian. Ayat 9 saudara mulai, 2, 3. Karena itu berdoa demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Perhatikan, di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Jadi Yesus di ayat ini mengatakan, karena itu berdoalah demikian. Kenapa? Karena ada pertanyaan, gimana kami harus berdoa? Karena itu berdoalah demikian. Jadi ini adalah doa yang seharusnya. Nah, jadi kita waktu membaca doa Bapa kami atau mengucapkan doa Bapa kami bukan hafalan. Saudara, hafalan itu Pancasila, itu hafalan. Waktu saudara ucapkan Sumpah Pemuda itu hafalan. Nyanyi lagu Indonesia Raya itu hafalan. Tapi doa Bapa kami bukan hafalan. Ya. Dia adalah suatu doa yang diajarkan Tuhan bagaimana seharusnya kita berdoa. Jadi mari kita ucapkan doa Bapa kami setiap pagi sekarang. Nanti kita lihat sama-sama ya. Nah, jadi kalau itu Tuhan ajarin kami berdoa. Karena itu berdoalah demikian. Jadi ini kayak blueprint. Blueprint itu kayak saudara punya rumah, itu ada denahnya. Ya. Denahnya. Kalau saudara lihat di layar, denah itu dibikin sama arsitek. Di mana kamar tidur, di mana kamar mandi, di mana kamar pembantu, di mana ruang tamu, di mana taman, di mana dapur, di mana toilet. Itu digambar. Maka tukang bangunan membangunnya berdasarkan gambar itu. Gak mungkin toilet di sini, tukang bangunan bikinnya di sini, gak mungkin. Jadi tukang mengikuti blueprint itu, gambar itu. Jadi sekarang Tuhan lagi ngasih blueprint supaya kita semua waktu doa ngikutin. Mari kita buktikan sama-sama ya. Yang pertama, blueprintnya adalah Bapa kami yang di sorga. Yesus memulai doa dengan Bapa kami yang di sorga. Dia memanggil kata Bapa, Aba dalam bahasa aslinya Aba atau Bapa. Ada 60 kali keluar dari Alkitab. Di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 60 kali Yesus memanggil Allah itu Bapa. Kalau di kitab perjanjian lama itu cuma 14 kali. Itu juga bukan Bapa sebagai pribadi, tapi Allah itu adalah Bapaknya bangsa Israel. Jadi bukan Bapa saya, bukan Bapa kamu, Bapaknya bangsa Israel. Banyak. Tapi waktu Yesus, dia mengajarkan kita, mengajarkan murid-muridnya, Bapa kami yang di sorga itu pribadi. Menggambarkan hubungan yang sangat dekat. Galatia 4 ayat 6 mengatakan begini, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kita memanggil Allah itu Bapa. Itu adalah sebuah keintiman. Ya. Dekat sama Bapa. Mungkin, saya tahu, ya, beberapa dari saudara punya halangan atau rintangan yang besar untuk memanggil Bapa. Karena Anda melihat Bapa di rumah. Ya. Saudara yang punya ayah di rumah, gak selalu kondisi ayah kita itu ideal. Mungkin saudara punya ayah suka tempeleng ibu saudara. Atau mungkin ayahmu suka menganiaya ibumu, atau suka KDRT sama ibumu. Atau ayahmu mungkin kasar ngomongnya sama ibumu. Atau ayahmu mungkin otoriter, dia suka memukul anaknya dengan kasar. Mungkin ayahmu di rumah kurang ideal, yaitu dia kurang bertanggung jawab. Istrinya yang bekerja banting tulang, suaminya gak banyak kerjaan. Ada yang begitu. Mungkin
ayahmu di rumah itu ya nggak bisa memutuskan apa-apa yang memutuskan ibumu ya. Mungkin ayahmu itu sudah meninggal waktu kamu masih kecil sehingga kamu nggak pernah tahu bagaimana ayahmu. Mungkin ayahmu malas bekerja ya, ibumu yang bekerja jadi kepala keluarga ibumu ya. Mungkin kalau rumah ada kerusakan, ibumu yang berperan bukan ayahmu. Sehingga gambaran ayah di dalam dirimu nggak selalu ideal. Tapi mungkin juga ada di sini punya ayah yang baik, punya ayah yang bertanggung jawab, punya ayah yang bekerja mencari uang, membiayai rumah tangga. Ibu saya, bapak yang mengasihi anak-anak, bapak yang bertanggung jawab mencukupi kebutuhan, bapak yang melindungi. Harapkan semuanya itu dari Allah kita. Amin. Jadi juga kata Bapa ini penting sekali karena Yesus merubah panggilan Allah yang sangat jauh, yang sulit dijangkau bangsa Israel waktu Tuhan Allah mau berbicara sama Musa di padang gurun Sinai. Dikasih pagar. Tuhan berfirman, jangan sekali-sekali kamu atau umatmu kasih tahu bangsa Israel, jangan sekali-sekali ada orang yang mendaki ke gunung. Karena waktu dia mencoba mendaki langsung mati. Karena itu kamu pagerin. Jangan ada ternak yang lari ke lereng gunung. Jangan ada orang yang lari ke lereng gunung. Karena aku akan turun. Maka waktu itu dipagerin supaya nggak pada turun, nggak pada masuk. Lalu halilintar menyambar-nyambar di puncak gunung Sinai. Dan Musa berhadapan muka dengan Tuhan di sana. Kayak lampu diskotek itu. Ya, kayak lampu yang itu. Ini tapi ini dari langit. Waduh, mereka lihat dari bawah, jauh sekali. Mendekat gunung aja nggak bisa. Siapa yang boleh di kaki gunung 70 tua-tua? Siapa yang boleh naik lebih tinggi? Yosua. Siapa yang paling tinggi? Musa. Yang lain melihat dari jauh, Tuhan tuh jauh, jauh sekali. Itu bangsa Israel sampai hari ini begitu. Nah, orang Muslim juga begitu, jauh, jauh sekali. Tapi Yesus merevolusi Bapa, dekat sekali dan intim sekali. Beri tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Nah, sekarang Anda sudah pulang dari tempat ini, apapun masalahmu, apapun sakitmu, sakit di badan atau sakit di kantong, atau sakit di rekening, apapun sakitnya, kamu punya Allah yang kamu bisa panggil apa? Bapa. Dekat sekali, dekat. Siapa di sini yang gak pernah punya bapak? Lahir dari batu langsung. Gak ada kan? Pasti punya bapak. Dan Tuhan itu Bapa. Yesus memanggilnya Bapa. Ini prinsip nomor 1. Prinsip nomor 2, dikuduskanlah namamu. Nah, kata dikuduskanlah namamu seperti di bumi, seperti di sorga. Terjadilah di bumi seperti di sorga. Maka ini berbicara kepada kita bahwa hidup kita harus benar. Ya, dikuduskanlah namamu. Kudus bibirnya. Ya, kata-kata kita itu harus kudus. Jangan caci maki, keluar kata-kata binatang, ya, kata-kata yang tidak baik. Ya. Kuduslah bibirmu, kuduslah matamu, kuduslah pikiranmu. Ya. Jangan iri hati. Kalau iri hati, gak kudus hatinya, ya, karena iri. Ya. Jangan sombong, kuduslah, dikuduskanlah namamu. Di bumi seperti di sorga. Kalau di sorga, Tuhan sudah kudus, maha kudus. Malaikat pada menutupi mukanya. Pada hari itu aku melihat serafim berdiri dengan 3 pasang sayapnya. Dua pasang di itu untuk terbang, 1 pasang untuk menutupi wajahnya. Kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi, kata Yesaya melihat begitu. Jadi
dikuduskanlah namamu di bumi seperti di sorga. Di sorga sudah dikuduskan, di bumi belum. Di bumi masih banyak maksiat, di bumi masih banyak anak-anak Tuhan yang sembarangan, di bumi masih banyak anak-anak Tuhan ditangkap KPK, di bumi masih banyak anak-anak Tuhan di penjara. Saya pernah sekali naik bus, waktu saya baru kerja ya, saya kerjanya di pabrik kimia di Cikupas ini. Waktu saya dari Kelapa Gading menuju ke situ, saya naik bus. Saya didesak-desak sama beberapa orang. Saya tahu nih copet. Ini saya gini-gini. Saya bilang, Pak Jonok mati rim tutuhani. Bapak pendeta ya, kata gitu. Pak pendeta, kata gitu. Gak jadi dicopet deh saya. Tapi pernah juga waktu saya menuju Tangerang, lagi di bus, saya pakai jam tangan. Tangan kiri pakai jam, tangan kanan pegangan besi. Itu gantungan. Turun udah nggak ada. Di bumi belum dikuduskan, termasuk kita. Jadi kalau kita berdoa, Bapa kami, dikuduskanlah namamu di bumi seperti di sorga. Di sorga sudah, di bumi mulai dari saya, mulai dari kita semua ngomongnya kudus. Gak boleh lagi ngomong kasar sama orang-orang terdekat. Ya, siapa di sini yang pemarah, ya, keluar kata-kata binatang, ya, kata-kata yang tidak baik. Jangan, bilang apa sebenarnya? Jangan lagi. Bilang lagi sama sebenarnya, dimulai dari dirimu. Ya, dikuduskanlah namamu, pujian kepada Tuhan. Di bumi seperti di sorga. Ya. Yang ketiga, datanglah kerajaanmu. Di bumi seperti di sorga. Kalau di sorga memang kerajaan dia. Tapi di bumi bumi belum semuanya. Ya. Kerajaan Tuhan belum datang di bumi. Masih banyak tempat yang belum ada pemerintahan Tuhan. Waktu di sini kumpul, di sini kerajaan Tuhan ada di sini. Tuhan memerintah di sini. Saudara berdiri, saudara duduk, saudara bertepuk tangan, saudara angkat tangan, saudara memuji kerajaan Tuhan. Tetapi di tempat lain belum ada. Jadi kerinduannya, datanglah kerajaanmu. Berarti kerajaan Tuhan belum datang di bumi. Belum semua tempat. Jadi bagaimana caranya supaya kerajaan Tuhan datang di bumi? Mulai di dalam diri saya dulu, karena saya ada di bumi. Tuhan memerintah saya. Kerajaan itu artinya pemerintahan. Kalau presiden itu 5 tahun sekali. Kalau raja itu seumur hidup. Semua milik itu raja. Kerajaan namanya juga. Mau-maunya dia. Orang dia yang punya. Jadi kalau datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga, berarti Tuhan kerajaannya datang di dalam diri saya dulu. Kerajaan Tuhan datang dalam diri saya, dia memerintah atas hidup saya. Kalau Tuhan ke sana, ya saya jangan ke sana. Kalau Tuhan bilang, pulang ke rumahmu, jangan ke rumah istri orang. Sudah jelas, jangan diikutin. Jangan pulang ke rumah istri orang, salah kamar. Jadi Tuhan memerintah atas hidup saya. Bagaimana dompet saya? Kerajaan Tuhan datang di dompet saya. Kan datanglah di bumi seperti di sorga. Keuangan saya, Tuhan yang ngatur, Tuhan yang memerintah. Ya kan? Kalau persepuluhan, ya kembalikan kepada Tuhan. Tapi gereja TikTok bilang jangan Pak Pendeta. Ya, itu gereja TikTok. Nanti kalau kawin kamu suruh TikTok aja yang berkatin. Sama kubur, TikTok aja yang suruh kuburin. Itu gereja TikTok namanya. Karena di TikTok itu ya, mana Dewi Sandra, mana Sandra Dewi. Bingung saya juga. Yang Tima itu, ya kan? Jangan ikutin TikTok, ikutin kata Alkitab, ya kan? Jadi kerajaan Tuhan memerintah di dompet, di keuangan. Kerajaan Tuhan memerintah juga di waktu. Setiap kita waktunya sama 24 jam. Jangan sampai hari Minggu nggak ibadah. Berarti Tuhan nggak memerintah dalam diri saya. Waktu saya
Indonesia. Dia lagi kumpul sama keluarganya. Tiba-tiba dapat panggilan, berangkat ke Papua. Sore ini juga. Dia nggak bilang, nanti ya, bisa nggak tunda minggu depan? Nggak bisa kalau tentara begitu. Saat itu juga sore dia langsung terbang ke Papua. Bisa dari istri dan anak. Kalau pasukan khusus begitu, karena itu perintah dari Panglima. Anda tahu bahwa Tuhan Allah itu Panglima tertinggi, berkuasa di bumi dan di surga. Jadi cuma waktu, nggak sebanding. Jadi ibadah rutin, karena apa? Kerajaan Tuhan memerintah. Tenaga saya Tuhan yang memerintah. Ya melayanilah. Ada tenaga di sini, melayani. Handphone saya, Tuhan memerintah atas handphone saya. Tiklah WA, ayo besok ibadah di Bona. Jangan lupa ya, sis, aku udah lihat 2 minggu kamu gak ada. Aku ketemu kamu di SMS Mall, tapi gak di gereja gitu. Kamu WA dong, ajakin. Itu memerintah di atas handphone kamu. Kerajaannya memerintah di bumi seperti di surga. Amin. Yang keempat, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kata di bumi seperti di surga itu, dikuduskanlah namamu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kalimat jadilah kehendakmu, Tuhan melakukan kehendak Tuhan itu mau dari ribuan tahun orang pada rindu seperti itu. Ya. Tapi apa benar mau melakukan kehendak Tuhan? Ini yang penting. Ya di sini mungkin masih pada single, ada yang single. Sudah jelas kehendak Tuhan atau apa? Jangan berpasangan yang tidak seiman. Gelap sama terang nggak bisa bersatu. Udah jelas. Jangan tanya lagi apa kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan udah jelas. Yang nggak jelas itu adalah kita nggak mau lakuin aja. Ya kan? Sudah jelas. Jangan bercerai. Sudah jelas. Tapi kita selalu mau utak-atik. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi kalau di sorga pasti terjadi, di bumi kita aja tentuin. Kita punya kehendak bebas sebabnya. Tuhan, saya mau melakukan kehendak. Baca Alkitab setiap hari, berdoa setiap hari, berhubungan dengan Tuhan setiap hari. Yang kelima, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kenapa pakai kata hari ini? Kenapa nggak bilang berikanlah kami sepanjang bulan Maret makanan kami yang secukupnya? Kan enak, pendeta. Sekali doa sebulan gitu. Emang gajian? Gajian iya. Tahu nggak kenapa bilangnya berikanlah kami pada hari ini? Supaya setiap hari kita berdoa bergantung sama Dia. Kita itu kalau berdoa gini, kita suka males. Kenapa? Ya makanan mah gampang. Setiap hari juga ada makanan. Nasi putih, nasi kerak, nasi goreng, ya tempe cukup, nggak perlu berdoa. Salah. Maksudnya makanan ini bukan cuma makanan yang di piring itu. Makanan ini adalah kebutuhan fisik. Apa yang menjadi kebutuhan fisikmu? Misalnya sakit, sembuh, itu fisik. Berikanlah aku makananku hari ini. Kamu kerja hari ini, ya jualan atau marketing, sales, kan mesti jual nih produk. Berikanlah aku makanan hari ini. Ada yang beli jualannya. Kamu dagang di toko, ada yang beli. Berikanlah aku makanan hari ini. Gitu loh. Kata berikanlah aku makanan hari ini itu bukan cuma sepiring nasi itu, bukan. Ini adalah kebutuhan fisik. Jadi setiap hari Tuhan cukupin kebutuhan fisik saya. Kebutuhan akan penghasilan di kantor, kebutuhan akan dagang supaya laku, kebutuhan akan sebagai sales, ada yang dijual, kebutuhan macam-macam. Anak sekolah itu kan fisik. Berikanlah aku makanan hari ini. Lo lulus ujian, itu fisik semuanya. Makanan itu fisik. Bicara makanan, berikanlah aku makanan yang pada hari ini yang secukupnya. Jadi setiap hari doa ini dinaikkan karena setiap hari kita bergantung sama Dia.
Jadi jadi Anda jangan bayangkan berikanlah hari ini makanan kami secukupnya itu cuma nasi. Masih banyak nasi, nggak usah doa lah. Nasi yang kemarin aja masih ada sisa. Nggak begitu. Ini terlalu cetek gitu mikirnya. Kebutuhan fisik. Banyak sekali kebutuhan fisiknya. Berikanlah aku makanan hari ini yang secukupnya. Supaya bisa bayar pulsa, bayar listrik, macam-macam kebutuhan fisik. Ya, Anda yang sales, tenaga sales, marketing, Anda tahu, Anda berdoa ini, berikanlah aku hari ini makanan yang secukupnya. Laku jualan hari ini, besok laku lagi, besok laku lagi, akhir bulan naik promosi. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Ini bicara fisik sebenarnya. Betapa dahsyatnya doa Bapa kami. Nah, ini juga bicara tentang rohani. Kalau rohani, artinya hari ini beda sama yang kemarin. Cara-cara yang kemarin belum tentu bisa dipakai hari ini. Ya. Cara-cara yang lalu udah nggak bisa dipakai hari ini. Dulu Mangga 2 itu di Jakarta penuh. Saya pernah nemenin istri saya waktu itu. Dia beli barang untuk dikirim jual di Makassar. Itu jalannya desek-desekan. Oh, TC Mangga 2. Sekarang kosong. Dulu hebat sekali Mangga 2. Sekarang orang nggak mau ke Mangga 2 lagi, belinya online. Jadi cara yang dulu nggak bisa dipakai lagi zaman sekarang. Dulu ada handphone BlackBerry, ketik keren banget mesin ketik ada di handphone. Sekarang udah nggak ada lagi. Dulu jam botol udah diminum. Kira-kira aja berapa beratnya? 300, 300 berapa gram? Ini 230, 330. Ada yang lagi yang bilang lain? Ada? Masalah dalam hidup kita kalau kita pegang terus kekhawatiran, ketakutan, merembet kemana-mana. Istri yang nggak tahu jadi kecapean megang lama-lama. Pegang lama. Harusnya gimana? Ini khawatir, ini masalah. Taruh di kaki salib Tuhan Yesus. Bapa, berikanlah aku makanan yang secukupnya hari ini. Tiba-tiba muncul dengan gimana besok anak uang sekolah akhir bulan. Bapa, berikan aku makanan yang secukupnya hari ini. Uang sekolah anak. Dan tetap bekerja. Jadi serahkan ini di kaki salib Tuhan Yesus. Amin. Supaya hidup kita enteng dan bisa beraktivitas produktif. Mari yang keenam. Habis minta makanan, ampuni kami akan kesalahan kami. Kenapa? Apa maksudnya? Ya, setiap kali kita minta berkat dari Bapa, kita nggak pernah lupa minta pengampunan dari Bapa. Sekali lagi, setiap saat kita berkat-berkat jasmani, kita juga minta pengampunan. Berkati, berikanlah aku makananku yang secukupnya. Jadi kita minta ampun setiap hari. Ampunilah aku
seperti kami juga mengampuni orang yang Tuhan berikan pada hari ini yang secukupnya. Ampuni aku. Jadi setiap saat minta doa berkat, selalu juga minta doa ampun. Tapi jangan lupa, seperti aku harus ngampunin orang dulu. Baru aku diampunin sama Tuhan. Baru bisa minta doa berkat. Jasmani. Kenapa doa kita sering kali nggak dijawab? Kemungkinan besar karena kita nggak lakukan ini. Kita minta doa, minta berkat, minta dijawab doanya, tapi nggak pernah minta ampun. Atau sudah minta ampun, tapi nggak pernah ngampunin orang yang salah sama kita. Ya nggak dijawab doanya. Ikutin blueprintnya. Kalau toilet di sebelah situ, ya di sebelah situ. Kamar tidur sebelah situ, ya di situ. Ikutin blueprintnya. Berikanlah aku makananku yang secukupnya hari ini. Ampuni aku seperti aku juga mengampuni orang yang bersalah padaku. Jadi kita harus mengampuni orang dulu. Kita minta ampun, baru kita minta doa berkat jasmani. Amin. Ada nggak orang yang nekat dan bodoh? Gak perlulah Tuhan. Aku gak butuh semua berkat jasmani. Yang penting aku gak mau ngampuni orang ini. Ada? Gila kali. Hah? Kamu gak mau minta berkat buat anakmu sekolah? Gak perlu. Penjualan sales gak perlu. Dipecat juga biarin. Nanti gak bisa bayar rumah, kontrakan gak masalah. Gak ada uang di rumah, gak ada masalah. Yang penting gua gak bisa ngampuni orang ini. Gila itu orang. Egois banget. Lebih rela membenci orang daripada diberkati hidupnya. Coba bilang sama sebelahnya, bukan kamu pasti. Gak ada di sini. Adanya di seberang sana, dekat Alfamart, belok kiri ada kali yang lagi banjir. Jadi saya rasa kita bisa ngampunin orang. Karena kita tahu ketika kita ngampunin orang, kita diampunin Bapa. Baru kita bisa minta berkat-berkat yang lain dari Tuhan. Doa pribadi. Yang ketujuh, jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Ini adalah doa meminta perlindungan. Kita berkali-kali baca di media massa atau di berita-berita, ya kan? Suami, istri, ya, istrinya udah cantik, ya, merawat diri, anaknya baik, tiba-tiba suaminya hilang, kena gayung lope. Jemaat Pak Chandra tahu semua gayung lope di sini. Pada jualan gayung semua nih kayaknya di sini. Kenapa tiba-tiba suaminya tanpa angin, tanpa hujan, tiba-tiba pergi sama gayung lope? Iya kan? Itu pencobaan namanya. Pencobaan. Kita heboh setiap hari dicekokin berita-berita gitu. Sebenarnya saya juga nggak tertarik baca gayung, ember, segala macam. Pencobaan. Pencobaan. Dia juga nggak mau. Dia cari yang sudah diberkatin, yang sukses. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jahat ini bicara kuasa gelap. Si jahat, roh jahat, penguasa di udara. Pak Pendeta, orang Kristen masih bisa disantet? Gak bisa. Orang Kristen gak bisa disantet, gak bisa diguna-gunain. Karena apa? Roh Kudus, kalau dia ada di dalamnya, lebih besar dari segala roh yang ada di luar. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jangan nanya-nanya lagi sama Pak Chandra ya. Pak Chandra, orang Kristen bisa diguna-gunain?
Tergantung Roh Kudus ada di dalamnya apa enggak. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari semua roh yang ada di luar. Namanya juga roh jahat, termasuk roh kan. Roh yang ada di dalam kamu, Roh Kudus lebih besar dari segala roh yang ada. Jadi jauhkan daripada yang jahat. Amin. Jauhkan dari segala pencobaan. Ada pagi-pagi sarapan sama istrinya, suami baik-baik, lalu ke kantor, dah papi, dah, lalu nyetir mobil, macet kan, ngantri. Tahu sendiri orang Indonesia, ngantrinya nggak memanjang, melebar. Tiba-tiba disodok, buk, langsung dia emosi dia. Dia udah lama ngantri, tiba-tiba main disodok aja. Mobil di depan marah juga. Dia pepet. Dia marah juga, pepet, tabrakan. Itu namanya pencobaan, mana mikir. Baru makan bubur ayam sama istrinya, tiba-tiba mau pergi, ribut di jalanan. Mending ribut di jalan begitu doang. Dia ambil pisau, dia tusuk, masuk rumah sakit. Lah kan gak ada skenario ceritanya. Makan pagi masuk rumah sakit, kan gak ada gitu ceritanya. Itu namanya pencobaan. Pencobaan mah banyak aja di tengah jalan, di mana-mana. Lagi nyetir ke Bandung, lewat jalan tol, ya kan? Iring-iringan, hujan besar. Tapi yang namanya pencobaan ada aja truk di depan, ngantuk, remnya blong, nabrak. Itu namanya pencobaan. Jauhkanlah kami dari pencobaan setiap hari. Lepaskan kami dari yang jahat. Itu doa Tuhan Yesus blueprint. Lengkap, doanya lengkap. Isinya pertama puji-pujian, penghormatan, lalu doa permohonan pribadi, lalu doa pengampunan, lalu doa perlindungan. Lalu ditutup dengan ayat karena, mari kita baca sama-sama yang nomor 8, 2, 3. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Ditutup dengan puji-pujian lagi. Awalnya puji-pujian, tutupnya dengan puji-pujian. Gak kayak kita kalau doa, ngegas, Tuhan berkati aku, begini, begini, begini. Banyak sekali kebutuhannya dari nomor 1 sampai 20. Amin, bye. Pujian, coba. Karena engkau lah yang punya kerajaan. Kerajaan resourcesnya banyak. Kerajaan tuh resourcesnya banyak, uang banyak, emas banyak. Di kerajaan tuh segala macam banyak. Dan itu di bumi, kalau kerajaan sorga nggak ada habisnya. Karena itu dia berkata, mintalah berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Kebutuhan fisikmu dicukupi semuanya, karena dia yang punya kerajaan. Jadi kalimat ini adalah stempel memastikan bahwa semua doamu yang di atas itu dijawab. Pak minta ini. Kalau nggak ada apa yang mau dikasih? Tapi karena kuasa itu kesembuhan, minta sembuh dari penyakit, minta ini, minta itu. Kuasa, dia yang punya kerajaan, dia yang punya kuasa. Dan dia yang punya kemuliaan. Sampai, udah nggak ada habisnya, udah paling bagus itu. Jadi kalau sampai saudara nggak punya waktu berdoa, paling bagus doa Bapa kami, udah paling lengkap. Amin. Jangan kayak di kantor, apalagi kayak kata Tuhan, kalau kamu malu sama aku juga. Jadi jangan takut dan malu. Amin. Mari saya undang Bagit berdiri. Simpulan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Bisa dikeluarkan slide-nya. Nah, itu adalah tentang pujian kepada Tuhan.
Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, ampunilah. Nomor 1 sampai 3 itu adalah urusan kita sama Tuhan. Nomor 4 sampai 7 itu adalah kebutuhan kita. Sangat lengkap doa Bapa kami. Tiga pertama permohonan itu tentang memuji, tentang Tuhan. 4 tentang kita. Gimana dengan saudara? Sudah lama jarang berdoa. Kita punya Bapa, Allah yang punya kerajaan, Allah yang punya kuasa, Allah yang punya kemuliaan. Kita panggilnya Bapa. Mari berdoa. Ngomong sebentar sama Tuhan. Kalau engkau sudah jarang berdoa, hari ini belajar. Tuhan mau kita berdoa. Dia adalah Bapa. Dia mau dekat sama kita. Yesus mengajarkan, panggillah Allah itu Bapa. Dia mau mendekat kepada kita. Hanya kita yang selalu menjauh dari Dia. Berdoalah ya Aba ya Bapa. Bapa yang terkasih. Pada waktu kau menjalani hidup ini, Tuhan sudah mengajarkan, berikanlah kami makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Jangan khawatir, karena Tuhan mengajarkan kita minta dicukupkan hari ini. Kita terlalu pegang kekhawatiran lama, dan itu yang memberatkan. Bukan berapa beratnya, berapa lamanya kita memegang kekhawatiran. Itu yang memberatkan. Kalau hari ini saudara terlalu khawatir akan sesuatu, saudara letakkan di kaki salib Yesus. Sebutkan kekhawatiranmu. Kekhawatiranmu apa? Katakan, Tuhan, aku pagi hari ini menaruh kekhawatiranku tentang, sebutkan apa? Aku letakkan di kaki salib Tuhan Yesus. Berikan kelegaan kepadaku supaya aku bisa menjalani hidup dengan baik, bekerja dengan baik, berpikir dengan baik. Kalau kau membenci seseorang, kau marah sama seseorang, dan kau dendam sama orang sudah bertahun-tahun, terlalu sakit, terlalu berat itu, pegangnya terlalu lama. Lepaskan pengampunan saat ini. Taruh di kaki salib Yesus. Jangan sampai kita membenci orang, jangan sampai kita menyimpan dendam, doa-doa tidak dijawab. Bapa di sorga, terima kasih untuk jemaat JRK, GPKDI JRK di Bona. Kami bersyukur Tuhan Yesus sudah mengajarkan doa Bapa kami. Doa yang diucapkan oleh bermiliar-miliar orang, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Dari segala bangsa dan bahasa, doa yang sama. Dan kami dicelingkan mata kami pada hari ini. Betapa dahsyatnya, betapa lengkapnya, dan betapa sempurnanya doa ini. Ajarkan kami setia kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga. Datanglah di dalam diri kami dulu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Biar kehendak-Mu jadi di dalam diri kami. Amen. Kami menjadi pelaku-pelaku firman. Amen. Kami melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan. Amen.